Wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita, kumpul kita pagi ini seperti ini Allah mengumpulkan kita di sini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Seperti ini Bunda memudahkan langkah kakinya ke majelis ini. Seperti ini juga Bunda akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Agar satu kali mendayung 2, 3, 4, 5 pulau terjangkau, memang hadir di majelis ta'lim untuk mencari ilmu, tapi bukan hanya itu saja, tapi tanamkan juga silaturahimnya, saling mendoakannya juga. Jujur Bunda, kalaulah seandainya kita berangkat ke satu tempat dan tujuannya itu ingin silaturahim kepada seseorang, bahkan kita ini datang ke Rumil mungkin ingin jumpa dengan seseorang juga, teman kita, sahabat kita, membawa rindu, membawa kangen sama sahabat itu, asik besok sama jumpa dengan fulan misalnya di majelis taklim, sekalian saya ngaji dapat pahala ngaji, perjalanannya dapat fisabilillah, rindu sama temannya untuk berjumpa dengan dirinya, sehingga begitu dia nggak datang dilihat kemana dia, rindu kepada orang untuk berjumpa di majelis taklim, orangnya itulah yang dirindukannya. Terlepas daripada ilmu yang akan didapatkan, perjalanannya apa yang didapatkan. Tapi Bunda, ada satu lagi, ada nggak yang bikin kangen sama Bunda teman yang ada di majelis taklim ini sehingga berharap untuk jumpa? Setiap Senin, setiap Kamis, setiap apa saja, setiap Jumat ada kangen punten. Nih Rasulullah SAW, ada seseorang yang sedang berjalan. Kenapa? Untuk berjumpa dengan temannya, berjumpa dengan sahabatnya. Rasulullah berkata, Jibril tolong tanya dia mau kemana, terus mau ngapain, terus kenapa? Mau kemana, terus ngapain, terus kenapa? Perkataan tiga ini ditanya, Fulan mau kemana? Ataupun malaikat yang lainnya bertanya, Fulan mau kemana? Aku mau jumpa dengan sahabatku di sana. Kenapa kamu mau jumpa kepada dia? Ada apa? Apakah dia baik padamu? Apakah dia itu pernah membantumu? Kan kadang-kadang kita baik sama orang karena dia telah begitu kan? Karena saya baik sama dia karena dia telah itu. Dia baik sama saya karena saya telah begitu. Punten, kenapa kamu datang ke sana? Apakah dia pernah membantumu? Enggak. Apakah pernah kamu berhutang budi sama dirinya? Enggak. Jadi kamu datang ke sana kenapa? Saya datang ke sana karena saya lihat, karena saya ingin silaturahim, mencintainya, menyayanginya. Kenapa? Ukhuwah yang ada. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan datang ke rumahnya fulan ataupun datang kepada fulan untuk jumpa dengan fulan, dia datang ke sana tidak berniat apa-apa, hanya untuk menyambung silaturahim aja. Subhanallah, Allah jawab mengatakan, jadi dia datang ke sana tanpa ada balas budi? Tidak, hanya apa? Sambung silaturahim. Terus apa? Cinta sama temannya. Allah katakan, aku mencintai dia seperti dia mencintai temannya. Subhanallah. Bunda, kalau seandainya ibu bertanya, Allah seperti apa cintanya sama kita atau sama ibu, cek ibu sebesar apa cinta sama teman ibu. Kalau ibu ini benar-benar mencintai teman ibu, memperhatikan teman ibu, subhanallah, seperti itulah Allah memperhatikan Bunda. Jadi kalau ingin menyempurnakan iman yang ada, tolong cintai sahabat kita, rindukan sahabat kita. Datang ke majelis taklim, bisa saja ibu juga saling merindukan, berjanji, kangen ketika ketemu, apa kabar? Masya Allah, sayang sekali kalau seandainya datang ke majelis taklim hanya duduk di majelis taklim, walaupun itu ilmu luar biasa, duduk silaturahim luar biasa, tapi ada nggak rasa rindu sama teman itu, kangen sama teman itu? Kenapa? Begitu Anda merindukan kepada teman Anda, apalagi yang solehah seperti yang ada di sini, Allah pun akan merindukan Bunda seperti Bunda merindukan teman itu. Tapi kalau misalnya ibu biasa saja sama teman itu, ya jumpa hai-hai gitu, apakah perlu kita juga Allah melakukan begitu sama kita? Kalau bahasa Perancisnya hare-hare, ya, tahu hare-hare? Cuek aja gitu, cuek aja, mau ketemu gak ketemu, kangen gak kangen, apa kabar, ketemu lagi, astagfirullahaladzim.
Bukan ketemu lagi, waalaikumsalam, alhamdulillah ya, masya Allah, Allah pertemukan kita terus. Nanti satu saat nanti ketemu di surganya, masya Allah. Seperti itu bunda. Jadi istilahnya satu kali mendayung tapi 2-3 pulau terlampaui atau terlampaui ataupun dapat. Majelis taklimnya dapat, silaturahim kita juga di sini dapat, perjalanan juga dapat. Terus apa lagi yang didapatkan? Yang didapatkan luar biasa. Apalagi coba rindu kepada teman itu. Subhanallah. Itu juga harus dijadikan sebagai bukan selingan, tapi juga ini merupakan satu utama dalam pertemanan, persahabatan antara kita semuanya. Hari ini insya Allah kita lanjutkan penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah atau Futuh Mekah. Hari ini kalau tidak keliru bagian keberapa ini? Kedua. Iya. Saya tidak akan mengulangi dari awal, nggak nyampe-nyampe nanti. Iya. Kalau tidak keliru insya Allah semua masih ingat pertemuan yang lalu bagaimana Rasulullah merahasiakan untuk datang ke kota Makkah. Hanya beberapa orang yang tahu kalau datang ke kota Makkah. Tapi orang mau berangkat nggak penasaran mau kemana, ya udah, kalau nggak boleh tahu ya udah, nggak usah kepo. Tapi yang tahu pun nggak manas-manasin, ya nggak tahu aku tahu, nggak tahu aku tahu, nggak. Mentang-mentang paling dekat sama Rasul, nggak tahu kan? Beda, aku derajatnya beda sama Rasul, sama saya, sama kamu beda. Kamu kan sama Rasul di bawahnya gitu, kalau saya tipis lah. Rasul percaya banget sama saya. Maaf ya, saya tahu ya kamu nggak tahu, maaf ya. Manas-manasin nggak? Ya dua cuek aja. Yang dikasih tahu ya udah, itu rezekinya dikasih tahu ya udah, nggak apa-apa. Nggak dikasih tahu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya berarti apa? Taat, sama-sama taatnya. Dikasih tahu juga, kalau nggak taat percuma. Kalau seandainya tidak dikasih tahu juga tapi taat, luar biasa. Nah para sahabat ada yang tahu, Siti Aisyah tahu, Abu Bakar tahu, subhanallah. Dan punten, tapi Rasul merahasiakan, tidak boleh. Dan punten bunda, selama Rasulullah punya rencana setelah Abu Sufyan kembali ke kota Mekah, Rasulullah menutup gerbang Madinah. Tidak boleh ada yang datang ke Madinah dan tidak boleh ada yang keluar dari Madinah. Kenapa? Karena akan menutup semua apa yang terjadi di kota Madinah dan apa rencana yang ada di kota Madinah. Bimuntahal katam, artinya rahasia yang sangat dirahasiakan. Nggak boleh. Tamu, maaf, nggak ditanda tuh lewat ke Madinah. Tutup gerbang Madinah. Mau keluar nggak boleh, dalam nggak boleh, dalam. Masya Allah, itu dijaga ketat. Nggak boleh ada yang masuk dan nggak boleh ada yang keluar. Kenapa? Karena Rasulullah punya rahasia yang luar biasa. Kenapa? Menaklukkan kota Mekah. Hebatnya Rasul menyiapkan pasukan dalam keadaan persiapan pasukan yang luar biasa ini. Tidak ada orang yang tahu mau kemana kecuali beberapa orang saja. Punten-punten, Rasulullah sedang menyiapkan, tiba-tiba seorang laki-laki, Uyainah ibnu Husain. Ini adalah pemimpin Ghatafan yang pasukannya itu ribuan banyaknya. Yang pernah saya sampaikan, dulu mau masuk Islam nggak jadi. Insya Allah ibu lupa semua. Iya, tapi ingat saja, lihat lagi bunda pelajaran yang dulu bagaimana. Iya. Jadi kalau misalnya enakan, kalau sudah tinggal YouTube Rumil, kajian dimanapun ada, oh ini dulu kejadian dan kajiannya begini, ikuti bunda, insya Allah, iya. Dan punten, begitu ngelihat kajian Rumil dibuka YouTube lagi, pas ngantuk saya di sini nih, pas ngobrol saya di sini, kan nanti ketahuan kan, waktu padahal saya hadir ke Rumil kok kemarin nggak denger ini ya, nah itu pas kemana gitu. Itulah kadang-kadang kita dicuri oleh siapa? Oleh setan pikirannya, curi, matanya ke sana. Bleng, begitu nggak bunda? Ah ya sudah kalau gitu. Kirain saya aja kalau lagi ngaji begitu. Ternyata ibu juga ngebleng. Iya, subhanallah. Nah punten, tahan. Ternyata bunda, masya Allah, tahan, nggak boleh ada yang keluar, nggak boleh. Kenapa? Rahasia. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba ada tamu. Dan matan mau ketemu dengan Muhammad. Siapa kata Rasulullah? Rasul terima jangan. Siapa? Uyainah. Dia kan pimpinan Ghatafan. Suruh masuk. Ada apa Uyainah? Datang Uyainah dengan mengatakan, ya Muhammad, dhahara amrul Islam, sudah kelihatan Islam itu luar biasa gagahnya, maka aku ingin Islam sekarang. Islamlah Uyainah ibnu Husain, pimpinan daripada Bani Ghatafan. Dia mengatakan 2 kalimat syahadat yang sangat luar biasa sekali. Lalu Uyainah mau keluar, nggak boleh karena sudah selesai. Kenapa? Begitu masuk, keluar, ngelihat pasukan sudah siap, begitu keluar mungkin nggak bicara, mungkin, apalagi Islamnya baru, belum kuat kan. Begitu masuk misalnya, oh Uyainah mau kemana? Mau balik lagi. Begitu masuk, oh Uyainah ini ngapain? Pasukan besar, pasukan disiapkan, mau perang kemana nih? Oh Uyainah begitu masuk, ada apa ini? Rasulullah sedang mempersiapkan peperangan. Kemana? Nggak tahu.
Akhirnya datang ke hadapan Rasul mengatakan 2 kalimat syahadat, tidak balik lagi. Tahan. Kenapa? Ikut. Kalau memang Islam, ikut bareng-bareng. Tapi Uyainah datang tidak membawa pasukan. Memang nggak tahu ceritanya mau ngapain. Uyainah hanya datang dalam keadaan sendirinya, atau beberapa orang saja para pimpinan datang dan nggak boleh keluar lagi. Kenapa? Kalau keluar mungkin nggak bocor rahasia itu. Saking harus dijaganya, nggak boleh ada yang tahu. Dahsyat. Kalau keluar Uyainah, apalagi Islamnya baru, begitu keluar dia bilang, mengatakan apa-apa. Bisa jadi kan kalau orang itu menjadikan bisnis kan? Dijadiin bisnisnya apa? Datang langsung kabilah ini kira-kira mau gempur mana nih? Datang, hati-hati, siap-siap. Muhammad sudah siapin, bayar. Bayar. Pencuri apa tuh namanya? Pencuri kabar. Mungkin bisa begitu kan? Apalagi pada waktu Islamnya baru, maka Rasulullah tahan, nggak boleh keluar. Subhanallah, Uyainah juga nggak tahu, tapi Uyainah siap untuk bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, iya. Tidak lama lagi datang seorang laki-laki Aqra ibn Habis. Itu adalah ketua daripada, itu sangat terkenal sekali, ya, Bani Tamim. Bani Tamim juga tidak kalah besar dengan siapa? Dengan Ghatafan. Begitu datang, ini saya dari Bani Tamim. Ada apa? Utusan. Oh, ini Aqra ibn Habis. Ya Rasulullah, Aqra ibn Habis. Begitu Aqra, ya temannya Uyainah. Kata Uyainah, kayak telat kamu. Aku udah Islam duluan. Baru masuk Islam. Iya, masih ada saya lebih ini, saya lebih itu gitu. Aku duluan. Dan aku lebih hebat daripada Bani kalian. Aku lihat. Tapi Rasulullah mendamaikan hal itu. Namun yang jelas Aqra masuk dalam keadaan syariat Islam. Dalam keadaan seperti itu lagi, Masya Allah, tiba-tiba tanpa diduga, ya Arab, tanpa diduga ada satu kabilah Bani Sulaim. Masya Allah, Bani Sulaim datang dengan 2000 pasukan. Tahu kalau Bani Sulaim ini masuk Islam tidak pimpinannya saja, pasukannya dibawa. Bisa dipahami nggak Bunda? Jadi mau masuk Islam dia nggak sendiri, tapi apa? Sebani-baninya dibawa sama dia. Sebani-baninya bawa. Sebani-baninya tahu? Segerombolannya itu dengan pasukannya lengkap. Begitu datang, ini siapa ini? Kok bawa pasukan? Nggak tahu. Ini sudah qadarullah, sudah kejadian begitu. Dia datang dari Bani Sulaim, suruh masuk. Begitu datang Bani Sulaim, kami menyatakan 2 kalimat syahadat dan sudah siap dalam alat perang semuanya. Dia mau masuk Islam sekaligus tadinya ingin membaktikan diri, apa yang harus dikerjakan, apa yang dilakukan. Kata Rasul, kebetulan kita juga mau perang, udah ikut dalam gabung. Ghatafan, Uyainah tadi, dia langsung ke hadapan Rasulullah. Kira-kira menurut ibu apa? Ya Rasulullah, maaf saya nggak tahu. Kalau saya tahu mah, saya juga bawa pasukan kemarin. Saya nggak tahu, iya. Dalam hati nggak mau ngalah gitu, iya. Nggak mau ngalah dengan mengatakan, karena dia pengen selalu terpuji. Nggak mau kalah, boro-boro mau ngalah, seri aja nggak mau. Jadi dia bilang dengan mengatakan kata-katanya apa? Ucapan ya kalau saya tahu mah saya bisa ngambil lagi lebih banyak lagi. Soalnya 4000 pasukan. Sulaim apaan? Sulaim nggak bisa ngapa-apain. Itu sampai begitu tuh bilangnya. Bani Sulaim itu emang kalian bisa perang Bani Sulaim? Bawa aja gaya-gayanya, pakai baju perang, pakai pedang, itu perang semuanya. Emang bisa perang kalian? Marahlah Bani Sulaim. Kata Bani Sulaim, mau dibuktikan? Aku akan serang Ghatafan sekarang. Bisa begitu tuh, maklum mereka pada Islamnya baru. Iya kan? Baru Islam belum kuat imannya. Iya, baru mengenal Islam itu seperti apa. Dan memang kejadian. Dan subhanallah Rasulullah menanggapi dengan indah, dengan seksama, dengan nyaman. Ya sudah nggak apa-apa. Ghatafan saya tahu engkau adalah dipuji dengan pasukan yang sangat besar bla 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 demikian. Tapi ingat, iya, ini adalah bukan peperangan yang terakhir. Masih ada sesuatu peperangan yang akan datang. Namun dengan keadaan seperti ini cukuplah pimpinannya sudah berada di kami. Pokoknya dibikin adem, dibikin kalem. Ya, silakan boleh masuk kalau agak padat di sana. Sudah cukup? Cukup ya. Satu lagi ya. Iya, silahkan. Nah, biar enak. Kalau sekarang maju ke depan sebentar, tapi nanti di sorga segiti, push, ke sorganya cepat. Itu apa namanya, turbonya, nosnya, gitu. Nah seperti itu biar nyaman enak ya. Saya lanjutkan lagi. Punten, setelah itu apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Langsung yang namanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan. Oke, kita akan langsung berangkat, tapi tidak diputuskan, tidak dikasih tahu kemana berangkatnya. Namun Bunda simak baik-baik, ada Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ibn Abi Balta'ah,
Nih lihat, siapa namanya bunda? Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ini bunda, Hatib ini, simak baik-baik, beliau ini punya keluarga di Mekah. Punya keluarga di Mekah. Nah, Hatib ini meninggalkan keluarga di Mekah, langsung berpikir dengan mengatakan, aduh keluarga saya siapa yang ngejamin di sana ya? Lihat-lihat, lalu dia bilang mengatakan begini, kalau begitu caranya, saya agar keluarga saya dilindungi oleh orang-orang Mekah, maka saya harus kirim surat. Kemana? Ke Mekah. Kalau Muhammad sudah siap menyiapkan pasukan tapi nggak tahu mau kemana. Iya. Tapi siap-siap aja wahai Mekah. Nah, nanti kalau surat itu diterima oleh orang-orang Mekah, khususnya di sana ada pimpinannya Abu Sufyan, akan Hatib ibnu Abil Bata'ah, maka dia akan punten melindungi keluarganya. Kenapa? Karena Hatib sudah berjasa. Bisa difahami bunda? Maka saat itu Hatib ibn Abi Balta'ah kirim surat. Padahal saat itu Rasulullah sudah menyiapkan apa? Maksudnya pasukan, dan Rasulullah sudah benar-benar merahasiakan semua apa yang terjadi. Tulislah oleh Hatib ibn Abi Balta'ah. Setelah ditulis oleh Hatib ibn Abi Balta'ah, iya, dikirimkan oleh seorang wanita ataupun seorang budak yang rambutnya cukup panjang, lalu ditaruh di pintalan rambut, digulung-gulung-gulung, taruh. Jadi rambutnya ditaruh di sini dan di dalam itu ada surat. Berangkat. Yang namanya kalau namanya budak nggak jauh-jauh, pergi juga kemana? Iya, beda. Kalau misalnya ada orang jalan kaki nggak bakalan jauh-jauh. Tapi kalau soalnya udah pakai motor agak jauh lagi tuh. Pakai mobil jauh lagi, naik kereta, oh insya Allah jauh lagi. Naik pesawat nggak mungkin crut begitu, pasti jauh lagi. Subhanallah. Nah ini keluarnya nggak pakai apa-apa, tapi sudah dikasih dana untuk apa? Untuk berangkat lebih cepat kemana? Ke Mekah. Ibu bisa jadi orang jalan kaki dari rumahnya, kelihatan nggak bawa apa-apa. Dia pakai celana pendek, pakai baju compang-camping, pakai sendal jepit. Cuma satu dia cuma bawa ATM dan isinya 1 miliar misalnya. Itu bisa pergi kemana-mana kan? Keluarnya cuma compang-camping, cuma ATM dia, bang ke mall, tarik ganti baju, ganti sepatu, beli mobil, berangkat. Dengan 1 M itu dia bisa berjalan. Carilah yang bekas-bekas misalnya, mobilnya langsung berangkat. Subhanallah, punten-punten. Itu seperti itulah, keluar nggak kelihatan mau ngapa-ngapain, tapi dimodalin. Di luar cari kuda, di luar cari untuk berangkat. Subhanallah, jebol pertahanan itu. Keluar bunda, tapi boleh jadi manusia lengah. Allah Maha tahu apa yang terjadi. Allah kasih tahu melalui Jibril, Muhammad, ada seorang jariyah, tolong tahan. Dia sedang membawa surat yang dibawa oleh seorang jariyah, dan surat itu disimpan di mana? Rambutnya. Tahan dia. Sudah berangkat dari seseorang sahabatmu ya Rasulullah. Berangkat, masya Allah. Hal itu luar biasa, indahnya. Maka apa yang terjadi? Berangkat dikejar oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Begitu dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, ketahuan ada perempuan itu di sana. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, berhenti kamu. Dia bilang, ada apa? Tolong hentikan langkahmu. Ada apa? Saya ingin melihat apakah engkau berangkat dari Madinah ini dengan sebuah misi atau ada utusan? Tidak. Dia mengatakan katanya, aku nggak bawa apa-apa. Dia bilang mengatakan, ngaku atau tidak? Subhanallah, aku nggak bawa apa-apa. Demi Allah, tidak mungkin Rasulullah berdusta dan tidak mungkin Rasulullah salah. Lihat, ada di kamu. Perlu engkau jujur atau aku paksa, kata Ali bin Abi Thalib. Galak, nah, harus demikian. Maka dia mengatakan, aku jujur. Pilih mana? Dibuka rambutnya, keluarlah surat. Dibuka, ternyata dari Hatib ibn Abi Balta'ah. Langsung surat itu dibawa oleh Ali bin Abi Thalib, diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah melihat dari Hatib ibn Abi Balta'ah, siap-siap ditakutkan pasukan Madinah sudah berangkat menuju kota Mekah. Dan tolong lindungi keluargaku yang ada di kota Mekah. Ya, jiwa seperti itu. Iya. Maka saat itu Rasul panggil, Aina Hatib? Panggil Hatib. Datang panggil Hatib, surat sudah dipegang sama Rasulullah. Kira-kira bagaimana tuh bunda? Kalau ibu kejadian itu, ibu tuh jadi Hatib, bagaimana tuh? Ya, waduh, surat saya nyampe di situ. Ibu pernah ketahuan gitu nggak gitu? Pernah ya? Ada sesuatu yang dirahasiakan, tiba-tiba dipegang sama bosnya. Subhanallah. Atau sama suami ibu,
Ini apa nih? Masya Allah. Atau suami ibu sama ibu dipegang suratnya. Ini apa nih? Masya Allah, luar biasa. Ini sudah dipegang kalimatnya, Rasulullah sudah pegang surat ini. Hatib datang sudah merunduk. Mahadha ya Hatib, apa yang kamu lakukan ini wahai Hatib? Subhanallah. Apa yang kamu lakukan dengan surat ini wahai Hatib? Hatib Ibnu Ata'ah mengatakan kata-kata sambil meneteskan air mata. Apa dia bilang? Ucapannya, ya Rasulullah, wallahi innilah mu'min, demi Allah aku orang beriman. Wallahi martad, demi Allah aku bukan orang yang murtad. Dan demi Allah aku mencintai Allah dan Rasulnya. Itu kata Hatib. Demi Allah aku beriman, aku bukan orang murtad, aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan aku setia kepadamu ya Rasulullah, hidup dan matiku untukmu, karena mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi aku lakukan surat ini, keluargaku ada di kota Mekah, saya menyayangi dan merindukan keluarga, saya ingin sekali keluargaku dihormati di kota Mekah, dijaga oleh orang Mekah. Maka bagaimana caranya agar mereka menjaga keluargaku di kota Mekah? Maka aku lakukan hal ini hanya untuk agar mereka menjaga keluargaku ya Rasulullah. Umar berdiri, ya Rasulullah, penggal langsung. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggalnya, dia sudah munafik. Tidak, kata Rasulullah, dia bukan munafik. Kenapa? Itu alasannya didengar. Tapi Rasul mengatakan, ya Hatib, jangan kau lakukan seperti ini lagi. Menangis Hatib, maafkan aku ya Rasulullah. Lalu Umar bin Khattab masih berdiri mengatakan, ya Rasulullah, diapakan orang ini? Rasulullah katakan, ya Umar, dia ini adalah Ahlul Badar, dia ini sahabat kami yang ikut dalam perang Badar. Perang Badar ini sahabat Rasul yang memang Rasulullah sudah mengatakan, i'malu ma syi'tum qad ghafarta lakum, qad ghufirallahu lakum. Kan orang-orang yang ikut dalam perang Badar, Rasulullah sudah mengatakan saking mulianya orang ikut dalam perang Badar, Rasulullah katakan, if'alu ma syi'tum, hai orang-orang yang ikut dalam perang Badar, terserah kamu melakukan apa saja. Kenapa? Karena Allah sudah mengampuni dosa kalian. Itu orang yang ikut dalam perang Badar, kemuliaannya tinggi. Ya Umar, Anda mau mencemoohkan Hatib ibn Abi Balta'ah, dia ini adalah orang yang ikut dalam perang Badar, dan Allah telah mengampuni semua dosa-dosanya. Inilah orang yang ikut dalam perang Badar. Maka Umar bin Khattab sekejap langsung dia memeluknya dengan, maafkan aku wahai Hatib. Subhanallah. Ini orang kalau sudah ketemu imannya, nyaman imannya, ayat dibaca tuh langsung krek. Ayat dibaca krek. Coba kalau kita Badar, bisa begitu kita. Ya. Subhanallah. Ayat tinggal ayat, hadis tinggal hadis, nggak bisa. Hatib ibn Abad dia ikut orang perang Badar. Maka langsung Umar bin Khattab mengatakan, diam. Karena Rasulullah mengatakan, innahu qad syahida badran wa ma yudrika ya Umar la Allah qad ittala ala ahlil badar. Karena Allah telah menyampaikan, pastinya melalui Jibril, dengan mengatakan kalimatnya, i'lamu ma syi'tum faqad ghufirat lakum. Kerjakan wahai ahli Badar, mau melakukan apa saja karena Allah telah mengampuni dosa kalian. Masya Allah. Ahli Badar itu tinggi derajatnya. Ini Bunda punten, agar tahu semuanya derajatnya. Bunda, yang namanya para sahabat itu puluhan ribu. Tapi di antara puluhan ribu itu ada sahabat yang ditinggikan derajatnya. Di antara puluhan ribu itu disaring, yang paling tinggi itu adalah Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dan Ansor. Banyak nggak Muhajirin dan Ansor? Banyak. Dari Muhajirin dan Ansor disaring lagi Muhajirin Ansor yang ikut Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan. Iya. Ya bai'at, misalnya gini, ini sahabat segini jumlahnya. Semua sahabat begini ya. Sahabat Muhajirin Ansor segini. Muhajirin Ansor yang ikut Bai'atur Ridwan segini. Muhajirin Ansor ikut Bai'atur Ridwan plus ikut Badar segini. Dari segini pilih lagi Muhajirin. Diangkat lagi, Muhajirin beda dengan Ansor. Bisa dipahami Bunda? Dari Muhajirin dipilih lagi 10 sahabat masuk surga tanpa hisab. Dari 10 pilih 4 Khulafaur Rasyidin. Dari 4 pilih 1 Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Jadi Abu Bakar itu pilihan dari semua sahabat, khiyar min khiyari sahabah. Jadi pilihan Abu Bakar As-Siddiq itu luar biasa, Masya Allah. Nama juga gelarnya As-Siddiq. Nah saya lanjutkan lagi. Ini ada Ahlul Badar, bebas. Ini Ahlul Badar, apapun yang mereka kerjakan, kerjakan saja. Kenapa? Karena dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar langsung terhentak. Lalu Umar memeluknya, maafkan aku wahai Hatib. Hatib mengatakan, iya wahai Umar, aku melakukan ini karena kerinduanku kepada keluargaku yang ada di kota Makkah. Saya khawatir takut ada apa-apa dengan keluargaku yang ada di kota Makkah. Tapi aku tahu kalau ini salah. Astagfirullah. Jadi pahami ya? Jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapa ini namanya?
ke Makkah itu masih tetap dirahasiakan selama dalam perjalanan. Jalan Rasulullah SAW. Iya. Pertama, muqaddimah itu paling depan. Itu adalah Khalid bin Walid. Iya, Khalid bin Walid paling depan bersama pasukan yang lengkap kuda. Jadi punten, selama dalam perjalanan sekarang Futuh Mekah tidak ada satupun yang jalan kaki, tapi semuanya berkendara. Masya Allah, ada unta, ada ini semuanya. Kenapa? Perjalanan cukup jauh dan perlengkapan yang luar biasa. Terkumpul bunda, pasukan itu diperkirakan 10.000 pasukan menuju kota Mekah, tapi saat itu belum tahu kemana. Cuma para sahabat jalan, perkiraan aja, kayaknya mau merang Hawazin. Hawazin ini adalah satu apa namanya ya, kabilah yang nanti akan terjadi perang Hunain. Iya. Dan Hawazin ini memang sudah mempersiapkan apa? Pasukan untuk memerangi kota Madinah. Makanya orang mengira ini ke Hawazin, ini ke Hawazin, ini ke Hawazin. Makanya mereka mengatakan ini perang ke Hawazin. Jalan-jalan dalam perjalanan, tiba-tiba ada orang, Khalid bin Walid menangkapnya karena ini seperti mata-mata, ditangkap. Setelah ditangkap, dari mana kamu? Gak ngaku. Dari mana kamu? Gak ngaku. Hanya tanya Rasulullah. Rasulullah katakan, dari mana kamu? Sama Rasulullah interogasi langsung. Dia katakan, saya jasus. Jasus itu mata-mata. Dari mana? Saya jasus dari Hawazim. Rasulullah katakan, sudah persiapan apa Hawazim? Dia masih dalam menata, mempersiapkan untuk berperang denganmu ya Muhammad. Dikatakan lagi, pegang mata-mata ini, penjarakan. Setelah itu orang sudah mengira ini Hawazim kalau gitu nih. Mata-matanya sudah apa? Tangkap, sudah ditahan. Ternyata Rasulullah lewat, Hawazim dilalui. Langsung para sahabat mengatakan, ini kayaknya bukan Hawazim. Udah lewat Hawazin. Tapi sahabat nggak ada yang satu-satu, kemana sih kita, kemana? Jalan aja, jalan, ikut. Karena apa? Cinta sama Rasul bunda. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, jalan. Nggak mungkin salah tuh, nggak mungkin. Di dunia yang dibawa itu kebagiannya adalah nikmat, di akhirat ikutnya sorga. Ikut. Itulah Rasulullah SAW. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah SAW terus nyampe. Masya Allah. Iya. Usikum ya nafsi bitaqwallah. Saya lanjutkan. Bunda, Rasulullah SAW akhirnya mendekati kota Mekah. Orang-orang bingung, ini kemana nih? Kok hampir lewat Mekah? Ini tinggal beberapa mil lagi kota Mekah. Rasulullah langsung mengatakan, ya Rasulullah, kemana kita ini? Rasul katakan sambil merunduk, Bismillahi Allahu Akbar, Makkah. Semua bertakbir, Allahu Akbar. Itu sudah mulai dekat, baru kasih tahu kalau itu mau kemana? Mekah. Hanya kira-kira bunda 5 ataupun 4 kilo menuju ke kota Mekah, Rasulullah bikin tenda di situ. Belum sampai kota Mekahnya, istirahat di kota Mekah, atau sebelum kota Mekah dirikan tenda, nyalakan semua api unggun karena untuk malam-malam. Jadi satu grup api unggun nyala sekali dan luar biasa banyak. Bayangkan aja 10.000 kalau bikin tenda kayak apa itu? 10.000. Masya Allah. Ibu pernah pramuka? Pernah jambore? Bagaimana kalau tim pramuka 10.000? Bagaimana kira-kira? Wah, luar biasa. Masya Allah. Kita hobi pramuka itu, luar biasa. Saya gini-gini juga udah jadi pramuka Garuda. Tahu pramuka Garuda? Yang di sininya bukan Jawa Barat, bukan Jawa Timur, tapi langsung apa? Burung Garuda. Kenapa? Karena bebas mau kemana, udah tinggi. Masya Allah. Iya. Jadi kalau pramuka tuh hobi kita. Iya. KMD sudah, KML sudah. Tahu KMD? Udah nggak usah cerita. Nanti nggak nyambung lagi. Ini lagi. Tapi mungkin di sini kalau ada guru-guru pramuka tahulah ada KMD, ada KML. Karena pramuka tuh luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi kalau anak-anak sekarang ikut pramuka, izinkan. Kalau anak-anak nggak ikut pramuka, suruh pramuka anak. Itu luar biasa dahsyatnya untuk pelajaran seperti ini. Saya lanjutkan. Simak baik-baik. Rasulullah SAW duduk istirahat. Bunda dikagetkan dengan seseorang yang datang dari Mekah. Ada laki-laki yang datang dari Mekah. Jalan, dia kaget. Waduh, ini ada apa nih? Ini kok ada pasukan banyak banget. Loh kok di sini ada? Luar biasa. Ini sore-sore kelihatan. Sebelum mereka menyalakan api semuanya gitu karena mau bermalam, laki-laki datang, dia kayak, waduh, ini apa ini? Ini pasukan mana ini? Karena apa? Ini yang jelas ini pasukan bukan Mekah. Nggak mungkin Mekah punya pasukan sedahsyat ini. Mereka tiba-tiba ada mengatakan, oh,
Yang datang laki-laki ini adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abbas. Punten Bunda, Sayyidina Abbas ini pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang buat apa? Hijrah dari dari Mekah menuju Madinah. Dia pengen hijrah. Pahala hijrah itu sorga Bunda. Ulangi lagi, pahala hijrah itu apa pahalanya? Sorga. Dan ternyata Allah sayang kepada Sayyidina Abbas, masih diberikan pahala hijrah. Kenapa? Kalau Mekah sudah dikuasai, masih ada hijrah nggak? Udah nggak ada. Maka orang yang terakhir mendapatkan pahala hijrah itu adalah Sayyidina Abbas. Abbas lewat, dia kaget, ini pasukan apa? Dia tuh, oh ini ternyata pasukan Muhammad. Begitu lihat ketemu, oh ini Abbas, pamannya Rasulullah. Mau kemana? Saya mau hijrah kota Madinah. Rasulullah berlinang air matanya, Allahu Akbar, akramakallah. Allah telah memuliakan kamu, hai Abbas. Allah telah memuliakan kamu, hai Abbas. Seandainya kami sudah menguasai kota Mekah, la hijrata ba'dal yaum, maka tidak ada lagi hijrah setelah itu. Engkau orang yang terakhir mendapatkan pahala hijrah, wahai Abbas. Maka Allah muliakan Sayyidina Abbas, di deadline-nya bisa masuk. Di akhirnya bisa masuk. Subhanallah. Terakhir daftar yang hijrah itu ya dia. Radhiyallahu anhu. Setelah itu peserta nggak ada lagi hijrah. Peserta hijrah terakhir itu Sayyidina Abbas. Lalu mengatakan, ya Muhammad, ini mau kemana? Ini kita akan masuk kota Mekah. Kata Abbas, demi Allah, jangan sampai orang Mekah berani ngelawan. Tumbang semuanya. Untuk melawan pasukan sedahsyat ini, nggak ada yang bisa mengalahkan. Ini kuat, luar biasa. Maka Sayyidina Abbas mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk datang ke kota Mekah, untuk menyampaikan ke kota Mekah dengan kekuatan yang ada, bahwa orang Mekah tidak akan mampu mengalahkannya. Maka lebih baik Mekah untuk menyerah diri saja. Jadi pahami nggak benar? Percuma. Nanti kalau nggak dikasih tahu informasi bagaimana kekuatan Muhammad Rasulullah ini, maka dia akan mencoba Allah paling pasukan cuma berapa ribu, cuma kekuatannya kayak apa saja, mungkin akan begitu. Tapi kalau sudah dikasih tahu ini pasukannya dahsyat, 10.000 lengkap, nggak ada yang jalan kaki. Bahkan ada beberapa pasukan yang benar-benar pakai baju besi, yang terlihat hanya mata saja. Subhanallah. Jadi Abbas mengatakan, nggak mungkin orang Mekah bisa mengalahkan, nggak mungkin. Maka izinkan saya untuk datang ke Mekah menginformasikan. Informasi apa? Lebih baik mengalah. Ini Abbas akhirnya diizinkan, silahkan. Naiklah untanya Rasulullah. Agar apa naik unta Rasulullah? Biar lebih cepat datang ke sana. Jadi pahami Bunda, datang. Berjangka, nah simpan Abbas sedang menuju kemana? Ke Mekah. Di Mekah, Abu Sufyan sekarang. Abu Sufyan, saya udah datang dari Madinah, nggak ada kabar-kabar di Madinah nih. Ada apa ini Madinah nggak ada kabar, nggak ada kabar. Apa mungkin Madinah nyerang ke sini? Ah nggak mungkin. Kok nggak ada kabar? Tapi benar-benar biasanya ada pedagang dari Yathrib, nggak ada. Ditutup. Dari sana nggak ada kabar sama sekali. Yang lewat nggak ada. Yang baru dagang mau dari Syam mau datang ke Mekah lewat Madinah. Itu nggak lewat Madinah karena tutup. Jalur tutup. Perbaikan tol. Sekarang perbaikan tol. Ini nggak ada, tutup yuk. Akhirnya langsung menuju kemana? Madinah, Mekah nggak ada. Akhirnya Abbas, punten siapa? Abu Sufyan. Apa kata Abu Sufyan? Abu Sufyan mengatakan kata-katanya, saya sepertinya coba mau keluar. Kali aja ada yang lewat, pedagang, saya tanya kabar-kabar kayak apa. Lewatlah Abu Sufyan. Kemana? Keluar kota Mekah. Menunggu siapa? Pedagang. Pengen tahu apa? Kabar Madinah. Bisa dipahami ya? Jalan keluar. Ibu masih ingat nggak seorang laki-laki namanya Budail ibnu Warqa? Masih ingat nggak? Itu adalah dari Khuza'ah yang lapor sama Rasulullah kalau mereka Bani Hudzail telah mengkhianatinya. Lalu Budail ibn Warqa minta bantuan kepada Rasulullah. Masih ingat nggak ya? Ingetin aja biar saya tenang. Iya. Ingat nggak Bunda? Ingat nggak? Masih ingat ya? Kan awalnya itu kan yang mengkhianati itu dari kabilah mana? Kabilah mana? Hudzail. Ya. Menyerang siapa? Khuza'ah, gitu kan? Nah, jadi masalah itu kan. Nah, pimpinan daripada Khuza'ah lapor sama siapa? Rasulullah minta untuk menyelesaikan masalah ini. Kata Rasulullah, kirim pasukan, tunggu aja kota Mekah. Budail ibn Warqa juga di kota Mekah.
Karena itu adalah duta besarnya Huza'ah. Kata Budail, nggak ada kabar dari Madinah nih, kapan Rasul datang dengan pasukannya ini? Jadi yang menunggu kabar itu ada siapa sekarang? Dua, satu menunggu kabar ada apa terjadi di kota Madinah. Sekarang Budail nunggu pasukan kapan datang. Kata Budail, kali aja udah datang, saya coba jalan-jalan keluar. Jaranglah keluar. Begitu Abu Sufyan nyampe sedikit ke bukit, kaget. Ini pasukan apa ini? Waduh, ini pasukan luar biasa. Kalau ngelihat daripada api unggun yang dinyalakannya, Abu Sufyan orang cerdas, Abu Sufyan orang pintar, dia bilang, ini kira-kira pasukan 10.000. 10.000 pasukan dari mana ini? Pasukan apa ini? Lagi bingung gini, ada Budail. Kalau Budail, pasukan datang ini. Muhammad ini datang dan pasukannya, wah senang banget. Tapi wajahnya tetap aja disembunyikan. Ketika datang sana, kata Budail, hah? Abu Sufyan di sini. Budail, kamu di sini juga? Iya. Saya kemarin kamu ngapain? Saya lagi jalan-jalan ke sini. Lalu kata Abu Sufyan, Budail, ini apa nih? Budail mengatakan kata-katanya, apa yang beliau katakan? Demi Allah. Iya, menurutmu apa? Dia bilang, saya nggak tahu. Kata Budail tidak bilang terus terang mengatakan pasukan. Enggak bilang. Kenapa? Kalau dibilang gitu nanti apa? Balik, suruh nyiapin pasukan kan? Mungkin ini kabilah saya Huza'ah ini mau menyerang kamu. Kenapa? Karena kemarin melindungi daripada Budail. Iya, subhanallah. Kalimat yang sangat luar biasa. Apa kata Abu Sufyan? Apa kau bilang? Kabilahmu? Ini pasukan kabilahmu. Kabilahmu itu pasukan gak sebanyak ini. Jangan mimpi kamu punya pasukan kayak gini. Lalu mana berani Huza'ah menyerang kota Mekah? Gak mungkin. Ini bukan pasukan. Lagi bingung berdua gitu. Datanglah Sayyidina Abbas. Datang dengan mengatakan, kebetulan kamu ada. Kebetulan kamu ada. Kata Abbas. Lalu kata Abu Sufyan, justru saya juga kebetulan kamu di sini. Apa yang kamu lihat di sana? Jawab Abbas mengatakan, demi Allah, menyerahlah ke Muhammad dan pasukan. Loh, siapa itu? Itu Muhammad dan pasukan. Madinah segini pasukannya tidak. Ada Bani Sulaim, ada Ghatafan, ada Murrah disebutkan. Lalu kata Abu Sufyan, loh, ngapain Sulaim datang? Kita kan gak punya masalah dengan Sulaim. Sulaim tidak punya masalah denganmu, tapi kamu punya masalah dengan Rasulullah. Dan Sulaim berada dalam tunduk Rasulullah. Ghatafan, oh ya ini, Ghatafan pun gak ada masalah denganmu, tapi Ghatafan berada dalam kesetiaan sama Rasulullah. Subhanallah, kata-kata yang sangat luar biasa. Maka dengan kata-kata yang diucapkan oleh siapa? Sayyidina Abu Sufyan, menurut Islam, apakah kamu belum Islam juga? Kamu tuh masih mempertahankan Tuhanmu itu yang kamu anggap yang gagah, yang hebat, sampai hari ini kau menganggap Uzza Lata itu adalah paling kuat, paling gagah. Apa kata Uzza? Demi Allah, aku tidak menganggap Uzza dan Lata paling kuat. Kalau Uzza dan Lata paling kuat, nggak mungkin saya begini sekarang. Kalau Uzza dan Lata kuat, nggak mungkin saya begini sekarang. Kalau Uzza dan Lata kuat, waktu perang Badar menang, waktu perang Uhud menang, waktu perang Khandaq menang. Tapi pada kenyataannya, ternyata Tuhannya Muhammad itu lebih hebat. Ya sudah, kalau gitu Islam, ayo ikut. Mau kemana? Ikut sama Rasulullah. Ikut. Ngobrol di sana. Kata Abu Sufyan, aku datang ke sana, habis dan kuat. Karena apa? Ini sudah nggak ada yang jamin saya. Apalagi nanti kalau ketemu sama Umar, waduh bahaya. Bagaimana caranya? Gampang. Engkau naik ke untanya Rasulullah, dan aku jaminan. Tahu jaminan? Jaminannya. Kalau dibilangnya mengatakan ajiruka, aku akan menjaminmu kalau engkau akan selamat. Berani macam-macam, aku dulu. Apalagi engkau berada di dunia Rasul. Dia percaya sama saya. Jalan. Dan di situ ada tempat apa namanya tadi? Api unggun gitu ya. Jalan pasukan. 10 orang sedang jalan, semua pasukan orang mukmin yang lagi bakar. Siapa di atas unta Rasul? Abu Sufyan, ribut kan? Semua aman. Abu Sufyan. Langsung Abbas mengatakan, aku jaminannya, dan ini unta Rasul. Oh, lewat lagi. Abu Sufyan, aku jaminannya, ini unta Rasul.
Aku jaminan ini untuk Rasul. Lewat kepada Umar bin Khattab. Abu Sufyan, alhamdulillah, yang telah menyerahkan Abu Sufyan tanpa pengawalan. Sudah masuk ke medan perang di sini. Ini tinggal kecerek aja selesai. Subhanallah. Maksudnya tinggal tak tuntas. Lalu punten Sayyidina Abbas mengatakan, ya Umar, ini adalah jaminannya adalah aku. Lihat engkau dia ada dalam untanya Rasulullah. Jangan melakukan seperti itu. Dia mengatakan kata-katanya, jaminan tinggal jaminan, tapi yang paling tinggi Rasulullah. Saya akan minta izin sama Rasulullah. Saya akan minta izin seandainya jumpa dengan Abu Sufyan, bolehkah aku memenggalnya? Lari. Siapa? Umar bin Khattab. Lari. Hanya minta izin gitu kan? Abu Sufyan khawatir, lari juga kita lari. Kenapa jangan sampai keduluan Umar? Bisa dipahami Bunda? Nah kalau seandainya Umar datang duluan, ya Rasulullah, seandainya saya ketemu Abu Sufyan, boleh saya penggal lehernya? Kalau kata penggal, wah nggak usah cekrek karena udah izin kan? Itu yang dikhawatirkan. Makanya langsung dengan ucapannya, saya minta izin sama Rasulullah, lari Umar. Lalu kata Abu Sufyan, terus kita gimana? Kita lari juga, lari. Umar bin Khattab lari dengan kakinya. Subhanallah, kuat dan gagah luar biasa. Ini lari dengan untanya. Ditarik oleh Sayyidina Abbas juga tinggi tubuhnya. Lari di bawah. Akhirnya yang datang duluan siapa? Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Subhanallah. Ya Rasulullah. Iya. Kalau saya melihat Abu Sufyan di kalangan kita ada di sini, apakah boleh saya untuk membunuhnya, untuk memenggalnya? Rasulullah, seperti hanya dia ini telah menghina kita, menghancurkan kita, mengusir engkau dan menghinakan syariat. Apa boleh saya untuk memenggalnya ya Rasulullah? Belum dijawab, datang Sayyidina Abbas. Kata Sayyidina Abbas dengan mengatakan ucapannya, ya Rasulullah, Abu Sufyan di atas untamu dan aku adalah jaminannya. Senyum Rasulullah. Umar ini. Iya. Dia katakan, Umar bin Khattab diam. Dia kata Rasulullah, silakan masuk. Umar, lihat kamu dan akan saya tanya apa gerangan kedatangan ke sini. Jawaban dengan mengatakan, ini kata Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan yang telah apa? Menghina Rasulullah, telah memelangi Rasulullah SAW. Kata-katanya, Masya Allah, ya Abu Sufyan, apakah belum tiba waktunya kalau engkau ini untuk memeluk agama Islam? Apakah belum tiba waktunya engkau untuk mempercayakan pada syariat Islam? Dia mengatakan, aku percaya terhadap syariat Islam itu adalah agama yang benar, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Isa dan Yahya, Zakaria, Isa. Tahu? Apa kau bersaksi kalau Allah itu Esa, yang maha kuat segala-galanya? Aku bersaksi kalau Allah itu adalah Rabb, Tuhan yang menjadikan kalian bisa seperti ini, dan Tuhanku sangat lemah, tidak seperti Tuhanmu yang gagah. Itu bersaksi kan? Dan apa kau bersaksi kalau aku itu utusan Allah? Maaf kalau itu saya masih ragu. Subhanallah, maaf kalau itu masih ragu. Lalu kata Rasulullah SAW mengatakan, Abu Sufyan, nggak maksa Rasulullah, nggak maksa Abu Sufyan. Ini saat itu ya, kalau mengatakan kata ya Sayyidina Abbas sudah mengatakan, kamu itu sudah jelas kemenangan yang ada begini, tapi kamu masih saja ngeyel. Lalu mengatakan, tidak, aku tahu Islam benar, aku tahu Allah itu ada dan Esa, maha kuat, maha gagah, tapi kalau untuk mengakui Muhammad utusannya, ada ragu dalam hatiku. Seperti itulah perasaan dia saat itu. Lalu saat itu dikatakan, ya Abu Sufyan, kalian tahu bagaimana situasi kami sekarang dengan 10.000 pasukan? Ya kami tahu. Besok kami akan datang ke sana. Untuk apa? Menaklukkan kota Makkah. Dia bilang, Abu Sufyan, terus maumu bagaimana? Tolong sampaikan kepada mereka, jangan sesekali ada perlawanan. Kenapa? Karena kami pasukan 10.000 dengan berbagai macam kekuatan. Abu Sufyan masih diam. Yang lihat daripada pasukannya kan tadi banyak, nggak mungkin Mekah melaluinya. Maka dia mengatakan, baik, aku akan sampaikan ke sana. Tapi bagaimana cara menyampaikannya? Bilang aja pasukannya banyak. Lalu Abu Sufyan mengatakan, iya, saya akan coba begitu. Belum ada deal keimanan, belum ada apa-apa. Terpisah karena untuk istirahat malam itu. Karena pagi-pagi Abu Sufyan harus berangkat kemana? Ke Mekah untuk menginformasikan. Jangan sampai ada apa-apa. Lalu Abbas mengatakan, ya Rasulullah, tolong, yang namanya Abu Sufyan itu senangnya di apa? Diangkat, dipuji. Terus bagaimana? Nanti informasikan
Di kota Mekah akan damai, aman, tidak ada peperangan, tidak ada penganiayaan. Apabila siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Bisa dipahami ya? Dan siapa yang masuk ke Masjidil Haram, aman. Dan siapa yang masuk ke rumah masing-masing menutup pintunya, aman. Dan Abu Sufyan disebutkan di situ. Bisa dipahami nggak ya? Jadi siapa yang masuk ke Masjidil Haram, aman. Siapa yang tinggal di rumahnya masing-masing tutup pintu, aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Berarti rumah Abu Sufyan tersebut gagah nggak kira-kira? Aman. Misalnya kalau Bapak Presiden bilang gini, kata Bapak Presiden, kalau perlu dengan aku, misalnya, datang saja ke Rumil, misalnya. Kira-kira Rumil bagaimana itu? Waduh, subhanallah luar biasa. Tiba-tiba lebih tinggi lagi, misalnya Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram bilang mengatakan, kalau ingin jumpa dengan aku, tolong atur jadwalnya di Rumil aja. Masya Allah, luar biasa. Tiba-tiba ada malaikat, kata malaikat, mau jumpa dengan aku, atur jadwalnya. Tapi malaikatul maut itu nggak mau, nggak mau itu Pak. Tapi yang jelas Bunda, ini keagungan yang luar biasa. Siapa yang terjadi? Ini Rasulullah SAW. Maka saat itu malam-malam, pagi-pagi Abu Sufyan siap berangkat. Kata Abu Sufyan, kata Rasul, Abu Sufyan, sekarang kamu duluan, sampaikan ke Mekah kalau kami sebentar lagi akan berangkat. Pasukan sudah disiapkan Bunda. Dan sampaikan tidak ada perlawanan. Abu Sufyan diam aja. Tapi kata Rasulullah, kalau ingin aman, satu, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, aman. Tadinya begini, hah? Rumahku? Iya. Siapa yang masuk rumahmu, aman. Rumahku Muhammad, iya. Dan siapa yang masuk ke Masjidil Haram, ke masjid, aman. Oh, rumahku disamakan dengan masjid ini, sejajarkan ini, aman. Kalau nggak sempat ke rumah Abu Sufyan, nggak sempat ke masjid, tinggal aja di rumahnya masing-masing, kunci pintunya, aman. Jadi keamanan itu 3 tempat ya Muhammad. Iya. Rumahku, iya. Rumahmu. Masjid, iya. Rumahnya masing-masing, iya. Rumahku aman. Bisa dipahami nggak nih? Tapi nggak ada keyakinan full dengan 2 kalimat syahadat, belum saat itu. Maka dia jalan, pamit, ya Muhammad dan semuanya, aku duluan. Saya datang ke Mekah dulu. Lagi jalan ke bukit, langsung Rasulullah bilang kepada siapa? Kepada seorang sahabat, Sayyidina Abbas. Abbas, pamanku kemari. Apa? Tolong kejar Abu Sufyan. Kenapa? Jangan sampai dulu biarkan dia menyaksikan pemandangan pasukan yang 10.000 lewat. Kenapa? Karena semalam kan nggak ketahuan seperti apa pasukannya, hanya jumlah aja. Tapi kalau pagi bisa ngelihat lebih hebat lagi nggak kira-kira? Karena apa? Lihat pasukannya, wajahnya, garangnya, peralatan kan ketahuan kan? Siapa tahu yang di bawah 10.000 itu anak TK semua kan, sama pembimbingnya kan bingung. Takut mungkin akan misalnya anak TK dikumpulin 10 orang anak TK, 1 pembimbing, kan nyala terus kan? Tapi ingin diperlihatkan, maksudnya apa? Biar menanamkan rasa takut di mana? Abu Sufyan. Abu Sufyan, iya, ketika di jalan, lagi berjalan perjalanan, Abbas kejar. Di bukit sana hentikan dia. Biarkan dia berada di bukit sana. Untuk apa? Biar mereka melihat pasukan 10.000 sedang berjalan ke kota Mekah. Karena kita nanti tidak langsung kota Mekah, kumpul di salah satu tempat yang ditentukan Rasulullah SAW. Jadi nanti pasukan datang, kumpul di tempat itu, setelah itu membagi arah masuk ke kota Mekah seperti apa. Hanya mendekat saja. Bisa dipahami Bunda? Misalnya kita akan datang dengan matan, ayo kita akan datang ke pesantren saya di Tasikmalaya misalnya. Tujuannya Tasikmalaya. Tapi sebelumnya kita kumpul di Garut, di Surabinya misalnya. Kumpul semuanya di tempat Surabi Garut itu yang di pinggir. Ada yang pernah ke situ nggak? Subhanallah, itu luar biasa Serabi itu. Saya kemarin kan cuma dengar-dengar aja. Saya datang ke sana, beli serabi pagi-pagi. Pak, pesan berapa? Saya bilang, masing-masing 3 ya. 3. Oh ya siap. Ternyata gede-gede 3-nya. Wah, kirain saya lihat serabi yang seutat-utat begini kan. Ini mau 1 aja kenyang. Waduh, ini Pak, bungkus. Tapi memang enak itu kalau subuh tuh. Kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak serabi itu luar biasa. Datang, Masya Allah, sekali beli berapa. Janjian di tukang serabi misalnya. Setelah itu nanti langsung ke sana, kemana? Ke Tasiknya bareng-bareng. Bisa dipahami ya? Nah, ini Abu Sufyan lagi jalan pagi-pagi, naik ke bukit,
Iya, tiba-tiba Sayyidina Abbas berlari mengatakan, Abu Sufyan, tunggu. Abu Sufyan, oh ini Abbas lari, kayaknya mau ngejar. Lari juga Abu Sufyan. Kenapa? Karena yang namanya Sayyidina Abbas kan panik. Jangan sampai lewat apa? Lewat bukit itu. Dan punten, suaranya Sayyidina Abbas itu kencang. Sampai Rasulullah mengatakan, sautu Abbas ka alfi rajulin. Suara Abbas itu bisa didengar oleh 1000 laki-laki. Jadi kalau teriak di sini, halo misalnya, iya, halo, apa? Kalau teriak misalnya, assalamualaikum, itu paling penting ya. Assalam itu kedengeran ke ujung, apa? Ke ujung tukang pohon di ujung sana tuh. Karena teriakannya luar biasa, assalamualaikum, keras. Makanya pas perang Hunain, Rasul dalam keadaan kesulitan ketemu Sayyidina Abbas, Rasulullah bilang, di sini Rasulullah, datang kemari, kesulitan. Karena suaranya nggak nyampe, karena dengan suara pedang, suara apa. Sayyidina Abbas begitu ada, Abbas kemari, apa? Panggil semuanya, di sini Muhammad. Abbas teriak, Hana Muhammad Rasulullah. Kedengeran semuanya bunda. Dan balik semuanya, itu Sayyidina Abbas. Nggak perlu pakai mic ini. Iya, kenapa? Sayyidina Abbas kencangnya luar biasa. Ka'alfi rajul, seperti suara laki-laki 1000. Nah, Sayyidina siapa tadi kalian? Abu Sufyan sedang berjalan, Sayyidina Abbas berlari. Lari itu panik dengan teriakan Abu Sufyan, gitu kan? Abu Sufyan, waduh, ngejar ini dia. Aghdart, kamu khianati saya, mau bunuh saya. Lari. Bukan, dia lari. Itu bayangin itu, ternyata kaget itu ya. Itu ada itunya juga. Astagfirullahaladzim. Lihat bunda. Jadi sampai di mana nih gara-gara pancing? Nah lari. Abu Sufyan dia katakan, kamu khianati saya, kamu bunuh saya. Bukan. Tapi kamu lari-lari ngapain? Takut ketinggalan. Ada apa? Tunggu di sini dulu. Kan harus cepat-cepat sana. Tunggu. Ngapain? Tunggu dulu di sini. Tidak disebut untuk melihat pasukan, enggak. Tunggu dulu di sini. Kenapa? Bareng-bareng ke Mekahnya. Cuma ngomong mau bareng-bareng aja teriak bikin kaget. Iya. Lalu Sayyidina Abbas mengatakan, bukan aku yang bikin kaget, kamu yang ketakutan. Bisa dipahami nggak? Karena ketakutan suara jadi menakutkan. Coba ibu, lagi luasan takut jalan, tiba-tiba ada yang jatuh kayak tadi, kaget kan? Iya. Kan lagi takut, lagi ketakutan ada gitu, takut. Subhanallah. Tapi kalau lagi nggak takut nggak apa-apa. Bukan aku yang mengagetkan, tapi kamu yang lagi ketakutan. Wahai Abu Sufyan, iya memang. Kapan? Tunggu dulu di sini. Subhanallah, pasukan yang pertama di bawah pimpinan Khalid bin Walid dengan pasukan yang gagah luar biasa datang, bluk 2000 masuk. Kata Sayyidina Abbas, kamu tahu itu pasukan di depannya Khalid bin Walid, mampukah Quraisy menahan pasukan ini? Enggak. 2000, wah gede, pantesan nggak bisa nih. Begitu lewat Rasulullah bilang, setiap kamu di samping Abu Sufyan takbir 3 kali. Begitu dilihat Abu Sufyan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah kaget itu, jalan semuanya. Subhanallah. Pasukan yang kedua dibawa oleh siapa? Punten, Zubair bin Awam. Sekian ribu lagi datang dengan gagahnya, semua berkuda. Ini pasukan siapa lagi? Ini di bawah pasukan Zubair bin Awam. Dia begitu Allahu Akbar, kagum, ini luar biasa. Pasukan ketiga dibawa lagi siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Subhanallah. Dengan kata-kata takbir lagi. Pasukan yang keempatnya dibawa lagi siapa? Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah membawa pasukan yang lebih dahsyat. Siapa? Muhajirin dan Ansor kumpul di situ semua. Pasukan yang tidak akan pernah bergeming apapun yang terjadi. Selalu maju. Pasukan yang mencari mati syahid ketika bertempur. Pasukan yang lebih mencintai apa coba? Kematian mendapatkan syahadah. Subhanallah. Luar biasa. Kata-kata yang sangat luar biasa, yang sangat indah sekali. Dan orang-orang ini luar biasa. Masih ingat kan ketika berbicara di bangsa Romawi itu? Dan kata-katanya, ucapannya, kamu ini, kata orang Romawinya, raja Romawinya, kamu ini datang kemari hanya mencari rizki, hanya mencari nafkah. Aku tahu kamu datang kemari itu hanya ingin cari kekayaan yang kami miliki. Maka kenapa kalian menyerang kami? Karena kalian ingin dunia kan?
Ingin perang kan? Karena yang dicari sama kalian dunia kan? Kekayaan kami kan? Apa jawaban sahabat Rasul? Dengan senyuman, bukan, aku tidak mencari dunia, tapi datang kemari aku itu senang minum darah. Dan yang paling enak tuh darahnya bangsa Romawi. Itulah yang saya mau. Itu kan kata-kata tajam sekali. Maksudnya apa? Perang gitu. Subhanallah. Ini kata-kata nahnu qauman nashrabud dima. Kami adalah satu kaum yang terbiasa makan dan minum darah, dan tidak ada darah yang paling lezat kecuali darah kalian. Subhanallah, itu ancaman luar biasa. Maka begitu ngelihat yang dipimpin sahabat Rasul ini ternyata adalah Muhajirin dan Ansar, disitulah ngelihat ini lebih gagah lagi. Begitu dia ngelihat hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dahsyatnya Rasulullah. Bisa dipahami nggak Bunda? Makanya kadang-kadang ngelihat keadaan, apa sih hebatnya dia, apa jagonya dia, begitu benar ternyata luar biasa. Kadang-kadang perlu untuk menakuti seperti watul hibu Nabi, untuk menurut apa mereka takut, membuat mereka takut nih pasukan luar biasa. Kita ini bukan hanya sekedar apa buih, tahu buih? Buih yang tidak punya kekuatan nih. Kalau ada buih di Rumil ini, cara membuang buih pakai apa? Pakai angin aja, kipas angin beli itu, dapat hadiah kipas angin, bawa taruh sini, hilang buih itu. Bisa dipahami ya? Nah itu kita itu bukan buih. Dia mengatakan 2 kalimat syahadat dan berlari. Kemana? Ke Mekah. Sampai ke Mekah. Siapa istrinya siapa istrinya Abu Sufyan? Hindun. Datang ke Hind dan orang-orang sudah kumpul. Kenapa curiga? Abu Sufyan semalam nggak ada, kemana nih? Lagi ngumpul-ngumpul orang-orang pemuka-pemuka Quraisy, anak-anak muda termasuk Ikrimah bin Abi Jahal ada kumpul di situ. Tiba-tiba Abu Sufyan datang. Dia mengatakan kata-kata Abu Sufyan, "Ayo Hannas, kumpul-kumpul sebentar, kumpul, emergency, penting-penting." Apa wahai Abu Sufyan? Sebaiknya nanti ada pasukan datang kemari, segeralah Anda ini untuk menyerahkan diri karena tidak mungkin untuk menggempurnya. Siapa yang pertama kali menolak? Hindun. Kata Hindun, "Jangan serang mereka. Nggak usah takut, serang mereka. Bila perlu yang menakut-nakuti itu, serang juga." Maksudnya Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan apa? Kan dia suaminya kan? Tapi kan apabila datang, cepat pergi. Tidak akan untuk tidak akan pernah mampu untuk mengalahkannya. Cepat masuk, istirahatlah, diamlah, tenanglah. Kenapa? Karena tidak mungkin mengalahkan pasukan Muhammad yang jumlahnya banyak. Kata Hindun, "Jangan, serang. Habisi mereka, tuntaskan mereka, termasuk orang yang menakut-nakuti kayak ini nih, bunuh juga." Subhanallah. Lalu kata Abu Sufyan, "Wayak, celaka kamu. Semuanya akan celaka jika mencoba menghadapi pasukan. Saya sudah melihat dengan mata saya sendiri. Saya sudah bermalam bersama mereka melihatnya, dan saya tahu keadaannya. Nggak mungkin untuk bisa membalasnya kepada mereka karena kekuatan yang paling dahsyat mereka." Lalu kata orang-orang yang hadir di sana, "Terus cara selamat bagaimana?" Cara selamat satu, siapa yang masuk rumahku selamat. Masuk rumahnya. Bisa dipahami nggak? Abu Sufyan. Dan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, rumahku selamat. Kata Hindun, "Mimpi kamu kali. Tiba-tiba yang mau selamat masuk ke rumah kalian, rumah kita. Mana cukup rumah kita?" Sebentar Hindun, masih ada kata-kata lagi. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman, dan siapa yang tinggal di rumahnya aman. Demi Allah, tidak ada yang lebih baik untuk kita lakukan saat ini kecuali itu. Karena apa? Pasukan tidak akan mungkin pasukan manapun mengalahkan pasukan Muhammad. Saya sudah melihat pasukannya. Subhanallah. Maka mulailah pasukan itu masuk. Masuk itu orang-orang itu masuk ke rumah, masuk ke rumahnya, masuk kemana untuk aman. Tapi ada beberapa pasukan, diantaranya Ikrimah bin Abi Jahal tidak mau. Mengumpulkan beberapa pasukan dan menghadang beberapa tempat. Ada sedikit nanti, tapi tidak berarti ya, tidak berarti. Tapi seorang masuk ke dalam. Masuklah Rasulullah, masya Allah, dengan teriakan sama dengan apa yang dikatakan Abu Sufyan, dengan kuda, apa namanya? Kalau dibilang itu apa ya? Rasul pertama atau utusan pertama. Sebelum masuk itu, kalau bahasa kitanya, foradernya lah gitu. Iya, foradernya masuk ke dalam. Dia teriak dengan mengatakan, "Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan fahuwa amin. Wa man dakhala dar Abu Sufyan fahuwa amin." Teriak dengan kudanya. Kata Hindun, "Mulia juga kamu ini suamiku, keren ini." Kata Abu Sufyan, "Gua gitu loh. Di jahiliyah mulia, sekarang dimuliakan.
Wa man dakhala dar Abu Sufyan fahuwa amin. Teriak lagi dengan kudanya. Wa man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin. Teriak. Wa man dakhala ila baitihi wa huwa amin. Teriak-teriak dengan kuda itu. Maka semua kesana kesana aman. Masuk Rasulullah dalam keadaan tentram. Ada seorang laki-laki, Bunda, udah sepuh, pikun mungkin. Kenapa? Usianya udah 100 tahun. Bukan hanya sekedar pikunnya yang terpenting, tapi apa? Yang paling jelas bukan pikun laki-laki ini, tapi apa? Punten, lupa kemana pulang karena sudah sepuh. Apa namanya? Ya nggak tahu. Jadi linglung, ini kemana nih? Apalagi orang ber gitu kan, bingung. Terus matanya juga kurang jelas. Udah sepuh, iya, lupa jalan pulang. Terus apa lagi? Mata kurang jelas. Ini apa ini? Ada apa nih? Ternyata itu adalah Abu Quhafah. Siapa yang kenal dengan pernah mendengar Abu Quhafah? Seorang ayah yang memiliki putra paling dicintai Rasulullah. Dia adalah ayahnya Abu Bakar. Ayahnya Abu Bakar dalam keadaan tidak bisa melihat dengan jelas. Dia linglung kemana pulangnya karena situasi yang sangat susah. Terbawalah sama seorang sahabat Rasul. Ini yang sepuh nih, awas jangan diapa-apakan, ini sepuh. Duh, umat Islam itu luar biasa. Begitu, itu kan bapaknya Abu Bakar. Ini bapaknya Abu Bakar. Dipanggilnya Abu Bakar, dipeluknya oleh Abu Bakar. Ayah, apa kabar? Aku anakmu, Abdullah. Karena nama aslinya Abu Bakar itu Abdullah. Tapi sering dikatakan Abu Bakar, sering dikatakan juga Atiq. Bahkan setelah Islam Abu Bakar As-Siddiq. Aku adalah Abdullah, aku adalah Abu Bakar. Dipeluknya. Lalu dia mengatakan, ayah, mau kau Islam? Mau kau Islam? Aku tunjukkan jalan yang paling benar menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mau? Ngerunduk. Iya. Ayo. Digendongnya oleh siapa? Oleh Abu Bakar, ayahnya, saking gembiranya. Datang ke hadapan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada Abu Bakar. Ini bapakku ya Rasulullah. Tolong bimbing dia untuk mengatakan 2 kalimat syahadat. Padahal Abu Bakar bisa nggak bimbingnya? Tapi ingin mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah. Silakan tolong bimbing ya Rasulullah. Lalu waduh, Rasulullah bilang, dikecupnya Abu Quhafah. Punten-punten, ibu kalau ketemu orang tua dari teman kita, perlakukan orang tua itu seperti teman kita memperlakukan orang tuanya. Kita jalan, lalu kita ini lihat teman kita ini cium tangan sama bapaknya. Pak, apa kabar? Gitu. Kita sebagai temannya juga cium tangan. Kenapa? Perlakukan orang tua dia ya seperti dia memperlakukan orang tuanya. Bisa dipahami. Tapi begitu ke ibunya, mama, kita mah jangan. Iya. Mama itu jangan itu. Tapi kan kalau misalnya kalau misalnya itu anak laki-laki kan sama mamahnya begitu kan, nggak apa-apa. Nah kalau kita bukan anaknya. Coba hormatnya tante gitu ya. Mentang-mentang abi mau oh mama, tante, nggak usah kita mah. Ya, kenapa beda itunya? Dosa itu, cipika-cipiknya. Lihat bunda-bunda, simak baik-baik apa yang terjadi. Kata Rasulullah, Abu Bakar, kenapa sampai lelah bawa kemari ayahmu? Kasihan ayah. Aku yang datang ke tempat ayahmu jika ayahmu masuk Islam. Aku yang datang ke tempat ayahmu jika ayah masuk Islam. Tidak ya Rasulullah, aku yang mengantarkannya ke sini. Silahkan. Bunda, dibimbinglah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah Abu Quhafah Islam, Abu Bakar nangis. Nangis Abu Bakar. Ibu tahu nggak Abu Bakar nangis kenapa? Yang tahu diam. Tahu semuanya berarti diam. Iya. Salah saya. Punten bunda. Iya. Bunda, ini rahasia. Abu Bakar itu sangat mencintai Rasulullah di atas dari apa yang dia cintai. Allah dan Rasulnya nomor 1. Lihat bunda. Lihat. Ibu akan merasakan bagaimana cintanya Abu Bakar sama Rasulullah setelah tahu kisah yang mungil ini. Bunda, pamannya Rasulullah Abu Thalib yang menjaga Rasulullah dari usia 8 tahun sampai Rasulullah menjadi nabi, sampai Rasulullah sebelumnya menikah dengan Siti Khadijah kan pamannya ikut. Rasulullah jadi nabi, Rasulullah berdakwah, pamannya ikut mendampinginya, ya kan? Setia pamannya itu melindunginya, tapi wafat dalam keadaan kafir. Tahu kan itu kan?
Rasul sampai nangis bunda, sampai Rasul kenapa? Karena nggak Islam. Pada Rasul udah ngajak, ya ammi qul la ilaha illallah, pamanku katakan la ilaha illallah unajjika yaumal qiyamah, aku yang akan menyelamatkanmu di hari kiamat. Dia nggak Islam bunda, dia katakan kalimatnya ana ala millati abai, aku berada dalam apa? Agama nenek moyangku. Matilah siapa? Abu Talib. Rasul menangis dengan tangisan yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena pamannya wafat dalam keadaan kafir, dan para sahabat yang menyaksikan Rasul nangis semua nangis. Kenapa? Karena sedih melihat Rasulullah sedih. Bisa dipahami ya? Dan ini terekam oleh Abu Bakar kesedihan Rasulullah. Rasulullah saat menangis, Abu Bakar melihatnya, sampai Abu Bakar kalau lagi termenung sendiri suka nangis. Kenapa kau nangis Abu Bakar? Aku ingat sedihnya Rasulullah saat itu. Bayangkan cintanya Abu Bakar. Kebayang wajah Rasulullah saat nangis zaman itu, waktu itu Abu Bakar masih bisa meneteskan air mata. Kenapa? Sedih. Karena Rasulullah bertahun-tahun. Ibu tahu nih, simak baik-baik. Begitu Abu Quhafa Islam, Abu Bakar nangis. Begitu Rasul bertanya, Abu Bakar kenapa kau nangis? Bukankah kau gembira ayahmu sudah masuk Islam? Ya Rasulullah, aku gembira ayahku masuk Islam, tapi kalau boleh aku berangan-angan, alangkah baiknya yang masuk Islam hari ini bukan ayahku tapi pamanmu Abu Talib. Karena aku ingin melupakan kesedihanmu waktu wafatnya Abu Talib dalam keadaan kafir. Aku berangan-angan seandainya masuk Islam itu adalah Abu Talib, bukan ayahku. Aku rela ya Rasulullah, yang penting kau Rasulullah. Bandingkan cinta Abu Bakar dengan yang lainnya, sampai rela mengatakan nggak apa-apa ayahku lah, yang penting kau bahagia ya Rasulullah. Siapa yang mencintai Rasulullah seperti itu? Abu Bakar luar biasa. Dipeluknya Abu Bakar, memang engkau adalah orang yang tidak bisa aku balas cintanya, kecuali Allah yang dapat membalas cintamu. Pertama kali yang sangat luar biasa itu adalah saat peristiwa apa? Hijrah itu kan? Rasul sama jazakallah khair, hanya Allah yang dapat memberikan apa coba? Pahala apa yang telah kau lakukan kepada wahai Abu Bakar. Masya Allah. Inilah terjadi kepada siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tuh kemuliaannya itu, lihat bunda biar tahu. Ayahnya Abu Bakar sahabat, Abu Bakar sendiri sahabat, anaknya Abu Bakar sahabat, cucunya Abu Bakar sahabat. Tidak ada siapapun yang memiliki kemuliaan seperti Abu Bakar. Bisa dipahami bunda? Ayahnya sahabat, Abu Quhafa sahabat Rasul nggak? Sahabat jadinya. Abu Bakar sahabat, putranya Abu Bakar sahabat, cucunya Abu Bakar sahabat. Masya Allah, tidak ada di antara sahabat yang memiliki 4 seperti ini kecuali siapa? Abu Bakar. Itu kemuliaan daripada Abu Bakar. Itulah balasan Allah kepada Abu Bakar. Bisa dipahami bunda? Dijadikan sahabat luar biasa, sahabat Rasul. Kenapa? Karena ini balasan dari Allah untuk Abu Bakar bunda. Maka Islamlah Abu Bakar. Setelah itu Rasulullah masuk ke kota Mekah sambil mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Tapi setelah memasukkan Islamnya Abu Quhafa, karena lagi di jalan kan tadi kan, belum nyampe kan, lagi jalan kan, itu tadi baru forerdernya kan, ketahuan Abu Quhafa didatangkan kan, selesai Abu Quhafa ikut dalam perjalanan masuk dengan gagahnya masuk kota Makkah. Tiba-tiba ada seorang wanita juga menghentikan langkah itu. Wanita itu usianya kira-kira 100 tahun. Dia katakan dengan ucapan yang luar biasa, kalimatnya sambil memegang tongkat, "Khif anta ya rajul." Berhenti kamu hai laki-laki. Bayangkan 10.000 pasukan di belakang dihentikan oleh seorang wanita tua. Berhenti. Kamu ini siapa? Aku adalah orang tua, bukankah kamu Muhammad Kursi? Ya, aku Muhammad Kursi. Kamu siapa? Aku adalah Halimatus Sa'diyah, ibu susunya yang 60 tahun tidak jumpa kira-kira. Langsung Rasul begitu Halimatus Sa'diyah, loncat Rasulullah dari untanya sambil memeluk Halimatus Sa'diyah dengan mata ummi, ibuku. Masya Allah. Setelah itu apa yang dilakukannya? Ummi, apakah engkau tidak masuk Islam sekarang? Mau ya Muhammad, dibimbinglah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah angkat derajat punten Halimatus Sa'diyah dengan cara Islam langsung dibimbing oleh Rasulullah, karena beliau telah menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indah, subhanallah, kalimat yang luar biasa. Masuklah ke kota Mekah. Begitu masuk ke kota Mekah, yang dilakukan Rasulullah apa? Menghancurkan berhala. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Quran
Itu diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang yang hak dan telah tumbang yang batil, dan sesungguhnya yang batil itu akan tumbang dimanapun berada. Kebatilan itu akan tumbang walaupun ditopang dengan berbagai macam apapun. Roboh. Saat itu orang-orang kafir nonton berhala jatuh, Tuhannya pada jatuh tumbang. Tuhannya pada jatuh gubrak. Lalu Rasulullah SAW mengumpulkan semua orang-orang yang ada di kota Makkah. Panggil semua rumah, kumpul di kota Makkah. Kenapa? Ada yang ingin disampaikan. Dikumpulkan orang-orang kafir semua. Rasulullah berkhutbah di depan orang-orang kafir itu. Khutbah Rasulullah di depan orang-orang kafir yang telah memusuhi Rasulullah, yang telah mencibir Rasulullah, telah membunuh Rasulullah, maksudnya ingin membunuh Rasulullah, memerangi Rasulullah, sekarang berada di depannya dalam keadaan apa? Takluk. Khutbah Rasulullah mengagumkan di depan mereka. Apa kata Rasulullah? 2 minggu lagi kita jumpa, insya Allah. Ya bunda, jadi 2 minggu lagi part 3 bagaimana Rasulullah berbicara di depan orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah. Itulah bentuk kecintaan Rasulullah kepada siapapun yang ada. Mudah-mudahan bunda apa yang disampaikan ada manfaatnya. Mohon doa dari jamaah Rumil ya, ataupun siapapun yang dalam keadaan sakit, Allah berikan kesehatan. Di sini ada sahabat kami Ibu Risma ya, beliau ini yang hari ini akan menjalani operasi mata, 2 tindakan untuk retina mata dan katarak. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada beliau, diberikan kesehatan kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Allahumma shfiha anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Hanya 2 pertanyaan, alhamdulillah. Mohon penjelasannya. Apabila seorang suami jika sedang marah, emosi, sering mengeluarkan kata-kata cerai, bagaimana hukumnya pernikahannya? Terima kasih. Kalau hanya sekali saja atau 2 kali saja karena emosi, insya Allah masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sering itu harus dinasihati sama seorang yang tahu ilmu tentang masalah ini, dan bawa ke ulama, bawa ke kiai, bawa ke KUA bila perlu untuk dinasihati. Karena kata-kata cerai ini tidak boleh mudah terucapkan. Ini dia ya. Kalau kata laki-laki mudah cerai, itu punten bukan lisan laki-laki tapi lisan perempuan. Kenapa? Itu kalau lisan laki-laki akan selalu seret untuk mengeluarkan cerai. Kalau perempuan gampang, cerain aja saya, gitu kan? Cerain aja, itu wajar kalau perempuan begitu. Udah, cerain aja saya Pak kalau gitu, itu perempuan. Tapi kalau laki-laki bilang, udah saya cerai kamu, itu mulut perempuan. Iya, makanya dengan mantan kenapa laki-laki memegang kendali cerai? Kenapa? Biar paten, kuat, kokoh, tidak gampang kata-kata itu terucap. Kenapa? Kalau perempuan itu saking halusnya. Ibu kalau sesuatu yang halus begitu ada batu sedikit aja kerasa nggak? Kerasa. Perempuan saking halusnya, begitu tersakiti langsung cerai gitu tuh. Saking halusnya. Tapi kalau laki-laki saking kasarnya, gajruk-gajruk juga ada masalah dia. Iya, udah terbiasa. Maka dengan mengatakan hati-hati, tolong nasihati dan tidak boleh kata-kata ini untuk mudah terucap. Iya. Satu lagi, saya mau tanya, kalau saya mau 7 bulanan anak saya di rumah, saya boleh nggak? Sedangkan anak saya sekarang berada di Dubai dan tinggal di sana. Untuk acara tersebut sebetulnya juga tidak merupakan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala, acara bulan-bulanan seperti itu. Tapi kalau niatkan untuk bersyukur pada Allah dan mendoakan yang sedang hamil, silahkan. Iya, bersyukur pada Allah, mendoakan. Abi Maki pas 7 bulan nanti ternyata rezekinya belum ada, boleh nggak 8 bulan? Boleh. Iya. Tapi Abi Maki ini sekarang baru 6 bulan ini, tapi saya pas ada rezeki sekarang aja. Iya, jadi terserah mau kapan saja. Bahkan punten kalau mau mengaju daripada kadang 4 bulan ditiupkannya ruh, 4 bulan lah. Tapi kalau 7 nggak apa-apa, silakan. Namun tidak harus wajib dan tidak harus melakukan hal ini. Tapi jika ingin dengan bersyukur pada Allah, silahkan. Minta doa sama teman-teman sahabat, silahkan. Tapi ini bukan merupakan satu kewajiban. Tapi kalau bunda ternyata 7 bulan waktu itu belum ada rezekinya, pas 8 ada, ya udah lewat dah. Nggak ada lewatnya, terus kalau mau diadakan. Saya pas baru 3 bulan adakan, 4 bulan adakan. Bisa dipahami bunda ya? Jadi ini yang bisa dilakukan oleh kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin bunda. Informasi insya Allah kita di Qasrul Quran sudah mulai pendaftaran baru. Insya Allah silahkan yang mau daftar khusus untuk laki-laki. Alhamdulillah semuanya jazakumullah khair kepada bunda dan ayahanda ataupun yang datang ke tempat kami atau bagaimana. Alhamdulillah hari Ahad insya Allah santri kami sudah mulai menduduki tempat asrama barunya. Alhamdulillah ya.
senang banget, AC sudah terpasang semuanya, alhamdulillah. Ranjang hanya tinggal menunggu sama lemari, insya Allah mudah-mudahan segera tuntas. Ya, mudah-mudahan amalan bunda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajatnya. Hanya 2 mungkin sekarang ini, begitu kami kontrol ternyata punten, ternyata harus dipagari di tingkat 3 itu. Takut anak-anak mah, aduh. Iya, jadi segini ternyata dilihat, aduh ini harus pakai pagar besi ya. Mungkin yang emergency itu untuk pagar besi di atas di tingkat 3. Iya, kelihatan mewah nanti kalau pagar besi. Wah, gitu ya. Jadi panjang banget ya, sekitar berapa meter gitu untuk pagar besi biar anak-anak itu di atasnya menghafal Qur'annya enak, duduk-duduk di atasnya. Iya, kenapa? Karena memang perlunya sekarang pagar besi di atas sama ya pagar besi, terutama kanopi yang biar angin atau hujan tidak masuk ke kamar. Itu baru ketahuan setelah jadi. Setelah jadi kan kemarin hujan ya. Nah, oh ternyata begini. Biasa namanya ciptaan buatan manusia nggak seperti ciptaan Allah. Iya, ketika dia bilang, oh ternyata masih ada lagi masa itu ya, mungkin digambarkan. Iya, jadi ini untuk masalah yang pertamanya, iya, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Jazakumullah khair. Adapun masalah yang di samping rumah itu yang mau dijual masih berusaha kita ini. Tapi mudah-mudahan bunda doa, bantu doa, Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, seperti ini bunda berkumpul di keluarga, seperti juga kelak bunda dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita membicarakan tentang Rasulullah. Tapi besok langsung kita akan berjumpa dengan Rasulullah di surganya setelah kita wafat. Iya, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.